Yang saya kasihi setiap saudara semua yang menyaksikan siaran ini dimanapun Anda berada. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi secara online saya percaya ada berkat Tuhan khusus yang dicurahkan buat setiap kita. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan, hidup kita bisa berdampak. Nah, saudara sekalian, apa yang bisa membuat hidup kita berdampak? Itulah doa. Nah, saudara sekalian, Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari ucapkan bersama saya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara sekalian, jangan meremehkan kuasa doa. Sebab doa mempunyai dampak yang luar biasa. Doa adalah saluran wifi terbaik untuk kita berhubungan dengan Tuhan yang maha dahsyat. Ketika tidak ada lagi sandaran di dunia ini untuk kita bersandar, masih ada lantai untuk kita bersujud menyembah kepada Tuhan. Percayalah bahwa benar-benar ada kuasa doa yang bisa membuat hidup kita berdampak luar biasa. Nah, Alkitab mengajarkan betapa doa itu luar biasa. Coba lihat di dalam Alkitab, doa Yabes telah mengubah nasib dan keadaannya. Yabes seorang yang sakit, bahkan penuh dengan penderitaan. Tetapi karena doa, maka hidupnya mengalami perubahan yang dahsyat. Demikian juga hari ini, setiap saudara dalam keadaan apapun, berserulah kepada nama Yesus, maka namanya akan menolong saudara dan saya. Doa Elia telah menurunkan api dan hujan dari surga, serta mendatangkan kebangunan rohani bagi bangsanya. Walaupun saudara sekalian tidak ada alasan untuk Elia berdoa minta api dan hujan, tetapi dengan iman doanya akhirnya Elia melihat dan bangsa Israel mengalami lawatan Tuhan. Hari ini di tengah-tengah semua wabah coronavirus yang melanda di dunia, mari kita berdoa supaya Tuhan kirimkan api dan hujan lawatannya, supaya terjadi kebangunan rohani atas bangsa-bangsa. Doa Esther juga telah mengubah nasib sebuah bangsa. Bangsa Yahudi yang dalam ancaman mau dibantai habis pada satu hari. Tetapi ternyata karena orang-orang Yahudi bersama dengan Esther berdoa puasa, maka akhirnya di hari yang sama Tuhan membalikkan keadaan. Kekalahan berubah jadi kemenangan. Doa Daniel telah menyelamatkan dirinya dari gua singa. Semua singa yang lapar, mulutnya dikatupkan oleh para malaikat. Kenapa? Karena kuasa doa Daniel. Hari ini saudara sekalian, mari kita percaya ada kuasa di dalam doa. Kita sudah mendengar banyak dan belajar banyak tentang definisi doa. Kita sudah mengerti bahwa doa adalah duduk omong-omong dengan Allah. Kita juga sudah belajar bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan Tuhan hanya sejauh doa. Katakan amin. Tetapi saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu definisi doa yang baru. Doa adalah pertukaran. Ucapkan bersama saya, doa adalah pertukaran. Judul khotbah saya hari ini adalah doa adalah pertukaran. Prayer is an exchange. Nah, saudara sekalian, doa tidak mengubah Tuhan. Tetapi doa justru mengubah kita orang-orang yang berdoa. Nah, kita akan belajar bahwa doa adalah pertukaran. Lihat sebuah peristiwa yang terjadi dalam Markus 4 ayat 38 sampai 40. Ketika Yesus dengan murid-muridnya di dalam kapal dan badai mengamuk. Ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara sekalian, di tengah emukan badai yang menakutkan, ternyata teriakan doa murid-murid Yesus di tengah badai telah berkuasa mengubah kekacauan menjadi ketenangan. Nah, doa itu adalah apa? Yang pertama, doa adalah pertukaran dari kekacauan jadi ketenangan. Doa adalah pertukaran dari kekacauan jadi ketenangan. Kekacauan yang terjadi akibat badai yang mengamuk akhirnya berubah menjadi sebuah damai dan ketenangan akibat kuasa doa. Hari ini ketika saudara sedang mengalami begitu banyak kekacauan dalam mungkin keluarga, kekacauan dalam pekerjaan, ekonomi maupun dalam kesehatan, berserulah kepada Yesus. Dia Tuhan yang sanggup menjawab doa kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengalami pertukaran dari kekacauan jadi ketenangan? Bangunkan Yesus dengan doamu. Saudara sekalian, coba perhatikan bagaimana murid-murid Yesus bangunkan Yesus, teriak kepada Yesus. Saudara sekalian, Yesus sedang tidur waktu itu. Dan Yesus apakah tidak tahu bahwa badai sedang mengamuk? Dia tahu, tetapi dia mau mendengar seruan daripada murid-muridnya. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Tetapi dia mau supaya saudara berseru kepada Yesus. Cari Tuhan dalam doamu. Teriak kepada Yesus. Dan kemudian izinkan Yesus yang pegang kendali perahu hidupmu. Sebelumnya Simon Petrus dan murid-muridnya yang ambil kendali perahu di tengah-tengah badai. Tapi badai semakin mengamuk. Tetapi pada saat akhirnya Yesus yang ambil kendali perahu itu, maka badai itu pun tenang setelah Yesus berkata, "Diam dan tenanglah." Dengarlah perintah Tuhan hari ini dalam setiap badai yang bergelora dalam hidup saudara. Diam dan tenang, maka kekacauan berubah menjadi ketenangan. Izinkan Yesus meneduhkan setiap badai. Izinkan hari ini Tuhan bekerja. Dia sanggup bekerja jauh lebih banyak, lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Yang percaya, katakan amin. Yang pertama, doa adalah pertukaran dari kekacauan jadi ketenangan. Yang kedua, Alkitab mengajar buat kita dalam 2 Tawarik pasal 20, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Peristiwa ketika bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat, saudaraku, dikepung oleh musuh yang begitu banyak. Lihat ayat yang kedua. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasesor Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Mereka ketakutan, tapi mereka mengambil keputusan berdoa dan berpuasa. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ternyata teriakan doa Raja Yosafat dan bangsa Yehuda di tengah kepungan musuh telah mengubah kekuatan manusia yang terbatas, yang kecil, menjadi kekuatan surgawi yang tidak terbatas. Nah, yang pertama tadi,
Doa adalah pertukaran antara kekacauan menjadi ketenangan. Tapi yang kedua, doa adalah pertukaran dari kekuatan kita manusia menjadi kekuatan surgawi. Saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang tidak berdaya karena menghadapi semua badai, goncangan, masalah. Semua kita juga ketakutan. Itu normal sebagai manusia. Tapi jangan izinkan terus ketakutan menguasai kita. Berdoalah, berserulah, berpuasalah, cari Tuhan. Maka terjadi pertukaran dari kekuatan manusia yang terbatas menjadi kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Anda baca selanjutnya, akhirnya benar secara hitungan peperangan. Yosafat dengan rakyatnya jumlahnya sedikit, sementara bangsa musuh yang mengepung begitu banyak dan besar. Tetapi ternyata ketika mereka berseru kepada Tuhan melalui doa dan puasa, mereka hanya akhirnya maju untuk memuji menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan yang berperang ganti Yosafat dan bangsa Yehuda. Akhirnya musuh sudah berserakan karena mati saling bunuh-membunuh, dan Tuhan yang berperang. Siapa percaya bahwa Tuhan bisa berperang ganti kita? Katakan amin. Nah, itu sebabnya hari ini, saudaraku, berserulah kepada Tuhan. Bagaimana cara doa bisa menukar antara kekuatan kita manusia menjadi kekuatan surgawi? Putuskan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan cari Tuhan separuh-separuh. Cari Tuhan dengan segenap hati, saudara. Ketika engkau tak berdaya, ada tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menolong saudara. Saat kita terpuruk kalah, kita tahu ada Tuhan yang sanggup mengangkat kita kembali menuju kepada kemenangan. Akui dengan jujur segala ketidakberdayaan kita. Yosafat datang pada Tuhan dengan jujur. Dia berkata bahwa dia takut, dia nggak punya kekuatan. Hari ini nggak usah jaim-jaim sama Tuhan, karena dia maha tahu. Dia mau kejujuran saudara. Mari datang dengan jujur pada Tuhan. Tuhan, mungkin hutangku banyak. Tuhan, mungkin keluargaku bermasalah. Tuhan, mungkin aku mengalami banyak pergumulan. Berserulah, diakui dengan jujur keberadaan kita. Dan percayalah bahwa Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Yang percaya katakan amin. Lihat bagaimana Yosafat hanya memuji menyembah Tuhan. Namun Tuhan yang berperang membuat musuh-musuh itu kacau. Aha, saya percaya kalau Tuhan bisa menolong Yosafat melalui kuasa doa, Tuhan yang sama bisa tolong saudara dan saya. Yang ketiga, Alkitab mengajar buat kita tentang doa adalah pertukaran. Lihat dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Peristiwa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap untuk disalibkan. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau Bapa kehendaki. Doa penyerahan Tuhan Yesus di Taman Getsemani merupakan pertukaran antara kehendak pribadi berubah menjadi kehendak Tuhan. Nah, tahukah Anda bahwa yang ketiga, doa adalah pertukaran dari kehendak pribadi menjadi kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kehendak kita pribadi kelihatannya baik, kelihatannya luar biasa, tapi bisa jadi itu adalah salah.
Tetapi percayalah kehendak Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Hari ini kita tahu bahwa doa itu bukan maksa Tuhan, ngikuti kehendak kita. Makanya banyak orang kecewa dalam doa, kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang aku minta dan sebagainya. Tapi justru doa membuat saudara untuk ikut masuk, menyerah kepada kehendak Tuhan. Nah, secara manusia, bisa saja Yesus lari dari jalan salib, penderitaan di kayu salib, bisa saja Yesus lari. Tetapi justru doa telah membuat Yesus tetap mau taat menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib untuk saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, hari ini mari kita belajar bahwa doa adalah pertukaran dari kehendak kita pribadi menjadi kehendak Tuhan. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Caranya bagaimana? Jangan biarkan keinginan daging menguasai diri kita. Saudara sekalian, terkadang kita maunya begini, tapi bukan yang Tuhan mau. Maukah saudara berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku. Kemudian rela mengorbankan kehendak pribadi demi mengikuti kehendak Tuhan. Terkadang ada kepentingan pribadi, saudara, yang harus kita relakan untuk kita ikut kepada kehendak Tuhan. Bahkan deklarasikan berulang kali sampai Tuhan yang menguasai diri kita. Ketika saudara dalam keadaan khawatir, saudara sekalian, di saat itulah kehendak daging kita mau khawatir. Tetapi deklarasikan pada daging saudara, hai jiwaku, bangunlah, janganlah kamu khawatir. Tuhanlah pemelihara hidupmu. Serahkan segala khawatirmu kepada Yesus, maka Dia yang akan memelihara hidupmu. Katakan amin. Saudara sekalian, deklarasikan, katakan janji Tuhan sampai jiwa kita mau ikut dengan kehendak Bapa. Yesus sampai mengulang doa-doa yang sama 3 kali di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan disitulah kemenangan yang dahsyat. Terjadi pertukaran antara kehendak kita pribadi menurut kehendak Tuhan. Saya bersyukur dalam hidup saya pribadi, ada banyak permintaan doa saya yang Tuhan kabulkan. Tetapi saya juga bersyukur karena ada banyak permintaan doa saya yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Waktu saya melihat bahwa Tuhan tidak mengabulkan permintaan saya, perasaan saya bisa sedih, bisa kecewa, tapi saya belajar kembali mengingat akan kehendak Tuhan yang sempurna. Setelah melewati sekian saat, barulah saya menyadari, oh terima kasih Tuhan. Untung Tuhan tidak mengabulkan doa yang saya minta. Kenapa? Karena ternyata yang saya minta bisa membawa kepada sebuah keadaan yang tidak baik. Tapi ketika saya melihat Tuhan kehendaknya jadi dalam hidup saya, aha, Dia sediakan yang jauh lebih baik buat saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, yang terakhir saudara sekalian, apa yang menjadi pertukaran dalam doa? Saudara sekalian, Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Peristiwa ketika Lazarus dari kota Betania yang akhirnya sakit dan mati. Lalu apa yang terjadi waktu Yesus menjumpai Marta dan Maria? Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia, Maria, di depan kakinya. Maria tersungkur di depan kaki Yesus, berdoa dan menyembah dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masyullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Tangisan doa Maria telah membuat hati Yesus juga menangis. Dan kalau Anda baca selanjutnya,
Yesus datang ke kubur Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari, bau sudah hancur tubuhnya. Tapi waktu Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu jadi kenyataan. Saudara sekalian, ternyata air mata doa Maria saat Lazarus mati telah menukar kemustahilan jadi mujizat. Nah, doa adalah pertukaran. Ucapkan bersama saya keras, doa adalah pertukaran. 2, 3. Yang keempat, saudaraku, doa adalah pertukaran dari kemustahilan jadi mujizat. Saudara sekalian, doa merupakan pintu masuk bagi mujizat. Lazarus yang mati sudah 4 hari, nggak mungkin bisa hidup lagi. Tapi ternyata melalui doa, Tuhan bisa buat mujizat. Saudara sekalian, hari ini mungkin saudara sudah banyak mengalami kematian. Mati secara ekonomi, mati dalam pernikahan saudara, mati dalam soal masa depan saudara, dalam soal kesehatan saudara. Hari ini mari datang berseru kepada Yesus. Yesus yang sama, dia memberikan kuasa mujizat. Dia adalah sumber segala mujizat. Dia adalah way maker, dia pembuka jalan saat tiada jalan. Dan caranya bagaimana? Berserulah kepada Yesus, sang sumber mujizat. Ingat, jangan cari dukun, jangan cari suhu, jangan cari yang lain-lain. Bahkan jangan cari Mbah Google, saudaraku. Carilah Yesus. Anda harus percaya saat kita berseru kepada nama Yesus. Namanya yang ajaib pasti menolong saudara dan saya. Yang percaya, kadang yes. Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Saudara sekalian, Maria dan orang-orang waktu itu mendengar Yesus berkata, buka pintu kubur. Dan saudara sekalian, secara manusia mereka berkata, Tuhan sudah bau, sudah lama mati 4 hari. Nah saudara sekalian, kalau Tuhan perintahkan saudara melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, mari belajar taat kepada Tuhan. Dan percayalah, dia Tuhan yang akhirnya akan melakukan mujizatnya. Dan berikutnya caranya supaya terjadi pertukaran dari kemustahilan jadi mujizat adalah percaya saja. Hehehe. Kata bersama saya, percaya saja. Kata bersama saya, percaya saja. Badai pasti berlalu. Katakan amin. Nah saudara sekalian, saya percaya hari ini kita mengalami suatu sukacita karena Tuhan mengabulkan doa kita. Bersama saya hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang yang saya cintai. Beliau adalah mama kandung saya. Inilah Pastor Inggawati Kusuma. Bagaimana Tuhan telah membawa mujizat demi mujizat melalui doa seorang ibu. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa doa itu besar kuasanya. Secara manusia mustahil, tapi bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan, kalau saya bulan 12 kemarin sempat sakit, tapi puji Tuhan, secara manusia saya tidak berdaya. Saat saya tidak berdaya, saya cuma menangis kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Saat itu saya katakan, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saya tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapak di sorga juga tidak akan mengampuni. Tapi kalau saya mengampuni orang lain, pasti doaku dijawab oleh Tuhan. Karena Bapak di sorga mendengar doa kami. Puji Tuhan, melalui saya menangis kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya, doa itu sangat besar kuasanya. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doamu. Saat itu saya cuma teringat,
kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 yang mengatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Kalau aku berseru kepada Tuhan, aku berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doaku. Tuhan menyertai aku dalam kesesakan. Dan Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan memuliakan aku. Dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan aku. Tuhan akan melihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjawab doaku. Karena aku percaya, aku berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Secara manusia, tidak mungkin bulan 3 saya bisa ke Amerika. Tapi Tuhan yang membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Saya tahu persis bahwa mama saya yang tercinta dalam keadaan tubuh yang lemah, sakit, tapi akhirnya melalui kuasa doa Tuhan mengubah, menukar dari kemustahilan menjadi mujizat yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kesimpulannya banyak doa, banyak mujizat. Kurang doa, kurang mujizat. Jarang doa, jarang mujizat. Hari ini dimanapun Anda berada, mari kita berdoa dengan tekun. Doa adalah yang pertama pertukaran dari kekacauan jadi ketenangan. Badai yang mengamuk Tuhan bisa buat teduh ketika kita berseru kepada nama Yesus. Yang kedua, doa adalah pertukaran dari kekuatan kita manusia menjadi kekuatan sorgawi. Kekuatan manusia yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya, menjadi kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Yang ketiga, doa adalah pertukaran dari kehendak kita pribadi menjadi kehendak Tuhan. Bersyukurlah kalau ada permohonan doa kita yang tidak dikabulkan Tuhan, karena Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik buat saudara dan saya. Biarlah kita ikut dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi lagi, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dan yang keempat, doa adalah pertukaran dari kemustahilan jadi mujizat. Hari ini, kalau saudara menyaksikan program ini, dimanapun Anda berada, mari datang pada Yesus. Mujizat apapun yang Anda perlukan, Dia sanggup menolong kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus.